Kamu menceraikan saya sekarang. Kamu bisa menemukan wanita yang lebih baik dengan syaratmu. Mengapa kamu tidak membiarkan kita memiliki kehidupan yang lebih baik? Tujuan saya? Hanya karena saya memiliki hati nurani yang bersih. Dan karena saya bertanggung jawab atas anak di keluarga ini. Saya tidak membutuhkan kamu untuk bertanggung jawab. Kita semua baik-baik saja tanpa kamu. Xin Mei. Saya tidak akan menyalahkan kamu untuk hal ini. Oke? Kamu akan mengerti dalam beberapa tahun. Anak kita masih sangat kecil sekarang. Apakah kamu tega meninggalkan Niu Sheng? Setidaknya kita harus membesarkannya. Liu Chengguo, dengarkan saya. Saya tidak bingung untuk sementara. Saya tahu semua yang saya lakukan. Jangan bicara. Apakah kamu pikir saya menikah dengan kamu hanya karena mencintai kamu? Saya hanya menikah karena kondisi kamu. Diam. Cukup. Chengguo. Kamu tahu sekarang wanita seperti apa saya? Saya adalah jenis wanita yang paling dibenci semua orang. Mengapa kamu tidak ingin menceraikan saya? Saya mohon kita bercerai. Mengapa memberitahu saya ini? Mengapa tidak memberitahu saya ketika kamu pergi ke pos untuk menemui saya? Dan tidak membicarakannya ketika kita sedang jatuh cinta? Kamu tidak mengatakan ketika kita menikah. Mengapa kamu memberitahu saya sekarang? Saya hanya ingin hidup dengan damai. Terlalu banyak? Chengguo. Jika Kexin masih hidup, saya pikir kita bisa hidup bahagia bersama seumur hidup. Sayangnya Kexin telah meninggal. Saya merasa putus asa. Saya tidak bisa hidup bersama kamu lagi. Saya benar-benar tidak bisa melewatinya. Apakah dia? Saya memukul kamu. Mengapa kamu menghentikan saya? Kamu melawan balik. Lausan. Lausan. Melawan balik. Melawan balik. Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Kalau kamu tidak melawan balik ya? Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku pantas menerimanya. Ayo pukul aku. Lausan. Kiwei. Kamu akhirnya mendapatkan dia. Harus memperlakukannya dengan baik. Siapa dia? Kamu sangat bodoh. Kenapa kamu tidak melawan balik? Pergi. Pergi, pergi.
Ayah, aku ingin ayahku. Jangan ganggu aku, Niu Zheng. Aku sangat menjengkelkan sekarang. Aku ingin ayahku. Aku ingin ayah. Aku ingin ayahku. Aku ingin ayah. Niu Zheng, kapan ayahmu pergi? Aku tidak tahu. Aku ingin ayah. Aku ingin ayah. Aku ingin ayah. Datang, Apakah Cheng Wo di sini? kakakku tidak di sini. Dia kabur dari rumah. Apa yang kamu katakan? Kenapa kakakku kabur dari rumah? Apa yang terjadi padanya? Mama. Mereka tidak optimis tentang kita berdua. Banyak orang menunggu untuk menertawakanku. Mereka bilang kamu akhirnya tidak akan menikahiku. Benarkah? Apakah kamu akan menikahiku? Aku sedang berbicara denganmu. Apa yang ingin kamu dengar? Apa maksudmu sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang? Kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kita berdua sudah mengalami banyak hal. Ada banyak orang yang terlibat. Bercerai dan menikah lagi. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tunggu sebentar. Apa yang kamu tunggu? Kamu hanya tidak ingin menikahiku. Kamu bisa bilang langsung padaku. Kamu harus mempertimbangkan perasaan keluarga Niu. Kamu mengurus perasaan mereka. Bagaimana dengan perasaanku? Bagaimana kamu mengurus perasaanku? Tahukah kamu, apa yang orang pikirkan tentangku sekarang? Apa kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Baiklah, cukup. Aku akan menikahimu. Asal kamu tidak membuat masalah, aku bisa janji apa saja padamu. Jangan menyesal. Hari ini Paman Kimu datang ke rumah kita untuk pertama kalinya. Mari kita rayakan. Niu Zheng, kamu bisa minum soda. Ayo mari bersulang. Selamat datang Paman Ki, ayo.
Mari makan. Aku membuat banyak makanan enak. Ayo. Niu Zheng. Setelah ibu dan paman Qi menikah, kamu harus memanggilnya ayah. Kamu tahu. Niu Zheng. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Bagaimana aku bisa meninggalkan tempat dudukku sembarangan saat makan? Ayah cepat kembali. Aku tidak ingin memanggil pria ini ayah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Cheng Guo. Jian Jun. Bisakah kamu berkendara ke Mongolia Dalam? Atau ganti ke tujuan yang lebih dekat? Tidak masalah. Tempat yang lebih sulit. Semakin baik. Orang lain memilih rute terdekat. Hanya kamu yang suka pergi ke tempat terpencil. Perhatikan keselamatanmu sendiri. Tidak masalah. Aku akan kembali. Niu Zheng, ibu akan segera pergi. Kerjakan PRMU di rumah dengan patuh. Bolehkah aku ikut juga? Jangan pergi terlalu malam. Niu Zheng, apakah kamu melihat harmonika yang ibu taruh di sini? Apa yang ini? Niu Zheng. Bagaimana kamu bisa mengambil barang ibu? Kamu tahu tidak, harmonika ini sangat penting bagi ibu. Kalau kamu menghilangkannya, ibu akan memukulmu. Apa kamu akan mencari paman? Dia bukan suami bibimu. Dia dan bibimu sudah bercerai. Kamu tidak boleh memanggilnya seperti itu lagi. Tidak, dia tidak mau menjadi ayahku. Maaf, aku terlambat. Kenapa kita selalu bertemu di sungai? Setiap kali kita bertemu, jauh sekali. Aku suka datang ke sungai ini. Setiap kali aku sampai di sini, seperti waktu kita dulu di ladang Jianhu. Pada waktu itu kita semua akan berkencan di tepi sungai. Itu adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Lihat apa ini. Kamu masih menyimpannya. Aku selalu menyimpannya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Aku selalu menyimpannya. Menganggapnya sebagai satu-satunya kenangan tentangmu. Aku akan melihatnya saat merindukanmu. Bisakah kamu memainkan lagu lain untukku? Aku benar-benar ingin mendengarnya sekarang. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bisakah kita menikah lebih awal? Secepat mungkin, aku tidak tahan lagi.
Aku akan lebih tenang seperti ini, oke? Oke. Ibu aku takut. Tolong. Ibu tolong. Apa yang terjadi? Bibi kamu datang untuk menyelamatkanku. Aku takut. Gak apa-apa. Aku di sini gak apa-apa. Jangan nangis gak apa-apa. Zhao Xinmei ninggalin dia sendirian di rumah. Listrik mati lagi. Pasti dia sangat ketakutan. Dia cuma pengen lari ke sini nyari kamu. Untung aku ketemu dia di jalan. Rumahnya jauh banget dari sini. Zhao Xinmei. Suaminya udah pergi. Dia gak mau anaknya lagi. Jauh banget. Kalau dia kenapa-kenapa di jalan. Gimana aku harus hadapin kakak kamu? Pergi sana. Shengnan ngomong apaan sih? Dia merampok ayahku. Aku gak mau. Aku gak mau ayahmu jadi ayahku. Udah jangan bertengkar. Aku punya ayah, udah jangan bertengkar. Aku punya ayah. Udah. Ya Tuhan. Orang dewasa udah bikin banyak masalah. Anak-anak juga bertengkar kayak musuh. Gimana kita bisa terus hidup gini? Udah jangan nangis. Udah jangan nangis. Oke. Aku gak temenin kamu naik. Niu Zheng masih kecil. Lama-lama, dia pasti akan menerima kamu. Oke, pulang sana. Hati-hati di jalan. Qi Wei. Qi Wei Niu Zheng hilang. Niu Zheng. Mas, apa kamu lihat anak kecil? Sepertinya segini tingginya. Dia pakai celana training merah. Mukanya bulat, apa kamu lihat? Enggak. Makasih. Niu Zheng. Anak-anak sudah tidur kan? Ya? Dia harus menemukan Zhao Xinmei dulu. Sudah kuberitahu dia. Aku akan membangunkanmu saat ibumu datang. Dia mau tidur. Kapan dia datang belum pasti. Biar aku lihat.
Ibu. Apakah Niu Zheng ada di sini? Tidak. Apakah kau kehilangan cucuku? Dia tidak di sini. Kemana dia bisa pergi? Niu Zheng sedang tidur di kamar. Xin Mei, kau seorang ibu. Kau merawat anak seperti ini. Aku tidak menyangka dia akan kabur. Kau tidak menyangka. Banyak hal yang tidak kau sangka. Bukan begitu? Menyelesaikan semuanya satu persatu pada akhirnya. Aku akan menjemput Niu Zheng. Berhenti. Kau pikir kau siapa? Apa hubunganmu dengan keluarga ini? Lakukan apa yang kau mau. Jangan khawatir. Setelah aku bawa Niu Zheng hari ini, aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Lakukan apa yang kau mau. Niu Zheng adalah cucuku. Kau merawat cucuku seperti ini. Aku khawatir. Ikuti siapa yang kau mau untuk pergi hari ini. Aku tidak peduli. Kau tinggalkan anakmu di sini. Dan aku akan membesarkan mereka. Agar kau tidak memberi pengaruh buruk pada anak-anak. Bagaimana kami memberi pengaruh buruk pada anak-anak kami? Niu Zheng adalah anakku. Tentu saja aku akan mendidik dan merawatnya. Kau tidak perlu khawatir. Apa salahku? Jangan bilang ini padaku, Nenek. Berhenti memarahi ibuku. Tidak apa-apa. Ayah. Tidak apa-apa. Ayah, pulanglah tinggal bersama kami. Shengnan. Kemarilah. Sayang, ayah sibuk dengan pekerjaannya. Tunggu sampai pekerjaan ayah selesai. Dia akan kembali menemuimu, gadis baik. Ibu, bolehkah kita pulang? Bolehkah kita tidak tinggal bersama paman? Jangan bicara sembarangan. Apakah kamu dengar itu? Tidak. Ayah, aku ingin ayah. Niu Zheng, jangan menangis. Anak baik, jangan menangis. Kamu, Kalian berdua berhenti menangis. Apakah kamu dengar? Aku ingin ayah, jangan menangis. Sudah kukatakan untuk berhenti menangis. Ayah, berhenti menangis. Apakah kamu dengar? Apakah kalian berdua membuat kesepakatan? Mengapa kalian menangis bersama? Apakah ada yang mengajari kalian melakukan ini? apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir kami sama dengan kalian? Benar. Hanya karena kami tidak sama dengan kalian. Jadi kami bukan satu keluarga. Aku ingin menjelaskan hari ini. Kiwei dan aku sudah memutuskan bahwa kami akan segera menikah. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Aku tidak mengizinkanmu bersama ibuku. Pergi, aku tidak menginginkanmu. Niu Zheng, jangan membuat masalah. Niu Zheng, kemarilah. Pergi. Tidak ada yang punya pendapat tentang kalau kalian berdua menikah. Tapi jangan jadikan Niu Zheng sebagai korban. Aku akan merawatnya selama ini. Dia adalah bayi saudaraku. Aku tidak tega melihatnya diperlakukan tidak adil. Lihat, pernikahan kedua itu sangat megah. Kudengar mereka dulu pernah menjalin hubungan, kemudian menjadi saudara. Wanita ini menikah dengan saudara laki-laki dari keluarga itu, dan pria ini menikah dengan saudara perempuan dari keluarga itu. Setelah itu mereka putus dengan saudara laki-laki dan perempuan itu, dan menikah. Tidak tahu apa yang salah dilakukan saudara laki-laki dan perempuan itu di kehidupan sebelumnya, sehingga mereka mengalami hal-hal ini. Ayah, pesta di dalam sudah siap. Ayo masuk. Saya tidak akan masak. Ini omong kosong orang lain. Ayah, jangan pedulikan. Mengapa kamu mendengarkan mereka? Ayah, kamu tidak bisa pergi. Apakah kamu dengar itu? Orang-orang sekitar tahu dengan jelas. Saya ingin pulang. Baiklah, saya tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli siapa yang dinikahi Kiwei. Semua adalah kakak ipar kita. Dia tidak layak. Baiklah, makan permen. Jangan makan apa yang kamu lakukan.
Ibu kapan makan? Sekarang kalian bisa bermain sebentar. Shurong, saya datang. Dongfang masuklah. Eilo tante. Halo, baiklah ayo. Ini permen untuk kalian. Jangan sungkan, tanya saja apa yang kamu mau. Nyonya permen pernikahan siapa ini? Jangan tanya. Makan saja. Makan permen dengan kakakmu. Shurong, kamu baik-baik saja. Apakah banyak orang yang pergi ke sana hari ini? Cukup banyak. Mereka semua menertawakan mereka. Kamu tidak tahu gosip-gosip itu. Membuat ayah Zhao Xinmei marah dan pergi. Niu Shurong, dengarkan saya. Zhao Zibo cukup baik. Pikirkan dia. Tapi pindah bukan cinta. Kamu kenal aku. Cinta atau tidak? Kamu selalu berpikir terlalu rumit. Bukankah menyenangkan menemukan seseorang pada usiamu yang baik padamu dan memperlakukanmu dengan sepenuh hati? Pikirkan itu, kamu dengar aku. Keluarlah makan, pergi ke restoran. Pergi. Mahal sekali pergi ke restoran. Tidak mahal, aku yang traktir, cepatlah. Cepat. Kita akhirnya menikah. Aku masih ingat apa yang kamu katakan padaku. Kamu bilang akan kembali untuk menikahiku. Janjimu akhirnya terpenuhi. Tidur. Aku tidak bisa tidur. Apa kamu pikir? Lebih banyak orang yang menertawakan kita di siang hari atau mendoakan kita. Jangan pedulikan mereka. Benar. Aku telah hidup selama bertahun-tahun dan akhirnya mengerti. Jangan hidup untuk pendapat orang lain. Aku harus hidup untuk diriku sendiri. Mereka yang datang untuk menertawakan kita berbisik di sana dan pikir aku tidak mendengar. Mereka juga bilang kita adalah pezina. Omong kosong. Mereka benar. Apa maksudmu? Apa maksudmu mereka benar? Kamu dengar aku. Itu yang aku maksud. Aku bilang mereka benar. Kita memang. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Bagaimana kamu bisa bilang begitu sendiri? Ada apa denganmu? Xinmei sekarang ada masalah yang tidak bisa kita hindari. Tidakkah kamu berpikir begitu? Kita berdua mengandalkan kenangan masa lalu untuk hidup. Sekarang kita bersama. Kenangan bahagia itu. Kita hampir tidak punya apa-apa untuk dibicarakan tentang itu. Sekarang kita hanya dua orang yang lelah. Hidup bersama. Lelah. Ini hari pertama kita menikah. Apakah kamu merasa lelah? Hari-hari yang akan datang masih sangat panjang. Apakah kamu akan lelah sampai mati? Kamu menyesal. Aku tidak menyesal. Penyesalan tidak ada gunanya. Aku tidak peduli lagi. Pada saat ini, Kamu tidak peduli menikah denganku kan?
Lalu siapa yang kamu nikahi akan membuatmu peduli? Tidur. Aku dengar Zhao Xinmei menikah kemarin. Dia tidak malu mengadakan pesta. Sekali makan sudah cukup dan dia bahkan tidak merasa malu. Apa yang kamu tahu? Dalam situasi seperti ini semakin khidmat yang jangan buat momentum untuk dirinya sendiri. Jujur saja dia punya rasa bersalah. Masuk akal. Maka Niu Shurong kasihan. Tidak hanya dia bercerai, dia juga harus melihat selingkuhannya begitu bangga. Tidak mungkin. Dia datang, Makan permen pernikahan, dia di sini. Terima kasih makan permen pernikahan. selamat, Bahagia ya? Ayo ambil beberapa. selamat. Terima kasih ambil lebih banyak. Kamu punya? Ambil. Ada coklat? Shurong, selamat. Permen pernikahan. Kiwei hujan akan turun. Apa? Kamu harus menjemputku, kamu tahu? Kamu tidak ingin membuat alasan kamu harus datang dan menjemputku. Bukankah ada orang lain? Itu saja. Hujan sangat deras, cepatlah. Cepat, Shurong. Shurong ikut kami. Ya cepatlah, aku akan mengantarmu pulang. Payungnya terlalu kecil, jangan sampai kita bertiga basah. Kalian cepat pulang. Cepat, pulang. Kalau begitu ayo pergi. Oke ayo. Selamat tinggal, sampai jumpa. Zhao Xinmei ada di dalam. Dia akan segera keluar. Kamu tidak bawa payung. Kukira tidak akan hujan saat aku pergi. Cuaca tiba-tiba berubah. Lalu bagaimana kamu pulang? Kiwei. Ayo pergi. Niu Zheng, dia sangat merindukanmu. Kapan kamu akan mengajaknya makan? Aku tahu itu dia anakku. Aku akan menjemputnya. Niu Zheng, Mama, aku sangat merindukanmu. kamu datang sendiri. Tidak apa-apa. Cuci tanganmu dan siap-siap makan. Mama sudah membuat sesuatu yang enak, mengerti? Niu Zheng, kamu tidak benci paman. Bibiku bilang kalau aku ingin Mama menyukaiku.
Aku tidak boleh benci paman. Tidak itu Tuan Cih. Bagus makan. Kiwe, apakah kamu sudah terbiasa makan makanan yang aku buat? Ya, Bagus. Bagaimana dibandingkan dengan Niu Shurong? makan saja. Makan pelan-pelan, bagus, kamu bisa terbiasa. Kenapa kamu masih bangun? Kamu tidur dulu. Suaramu membalik buku terlalu keras. Bagaimana aku bisa tidur? Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Kamu tidur dulu ya. Apakah kamu masih memikirkan kejadian siang tadi? Kamu tidak bisa tidur. Apa yang terjadi siang tadi? Jangan pura-pura tidak tahu. Ketika kamu menjemputku siang tadi, apakah itu mengingatkanmu pada saat kamu dulu menjemput Niu Shurong? Jangan buat keributan di sini. Apa yang kulakukan? Aku ingat dengan sangat jelas. Pada saat itu, ketika Niu Shurong pindah dari rumah, kalian berdua berpelukan erat. Bahkan aku tersentuh oleh kalian. Berhenti, jangan bicara lagi. Karena hatimu tidak bersamaku, mengapa kamu menikahiku? Pernikahan ini adalah permintaanmu. Ya. Apakah aku menodongkan pisau ke lehermu dan memaksamu untuk menikahiku? Kiwe, jika ini masalahnya, kupikir kamu benar-benar tidak berguna. Kamu hanya ingin bertengkarkan. Ya, kamu hanya membuat keributan. Kamu memintaku menjemputmu dari pabrik hari ini. Bukankah itu hanya ingin Shuro melihatnya? Ya, aku sengaja melakukannya. Kiwe, jika kita berdua benar-benar bahagia, aku tidak perlu memanggilmu ke pabrik dan membuat pertunjukan untuk Niu Shurong. Aku tidak perlu melakukannya. Apakah kamu harus menggunakanku untuk membalas dendam pada Shurong? Shurong itu baik hati. Dia akan selalu memberi jalan untuk mundur kapan saja. Dia seperti ini sekarang. Kau masih ingin mengganggunya. Apakah itu perlu? Apakah begitu menarik untuk memperburuk rasa sakitnya? Apakah aku mengganggunya? Apakah kamu buta ketika dia menggangguku? Setiap kali ada sesuatu yang melibatkan aku dan Niu Shurong, kamu selalu berada di pihaknya, membantunya menggangguku. Apakah itu menarik? Meskipun kita sudah menikah sekarang, kamu masih memperlakukanku seperti itu. Orang jahat yang ganggu ibuku. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Niu Zeng. Niu Zeng. Berdiri, ibu. Qi Wei. Lihat apa yang kamu lakukan pada anakku. Ini makan selagi masih panas. Ibu, bagaimana dengan dia? Biarkan dia, mari kita makan. Kepalamu masih sakit? Tidak sakit lagi. Lihat, tidak apa-apa jika aku menggoyang seperti ini. Jangan menggoyang. Bagaimana jika ada yang salah dengan kepalamu? Ibu percaya kamu tidak sakit lagi. Ibu, apakah dia selalu mengganggumu? Tidak ada yang mengganggu ibu. Ibu, jika dia masih mengganggumu di masa depan, beritahu aku. Aku bisa melindungi Qi Shengnan di sekolah. Maka aku juga bisa melindungi ibu. Ibu percaya padamu. Niu Zeng kita sekarang sudah jadi pria. Setelah aku kembali ke rumah bibi, aku tidak bisa segera kembali jika ibu diganggu.
Itu kesalahan ibu. Jangan kembali ke rumah bibi di masa depan. Baik. Makan selagi masih panas. Aku juga makan. Ayo bersulang. Ibu-ibu, Kenapa aku tidak melihat News Heng? dijemput oleh ibunya. Haryani jatuh ke sekolah, dan aku melihat luka di kepalanya. Luka? Apakah kamu bertanya mengapa dia terluka? Dia bilang untuk melindungi ibu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bibi. Apa yang terjadi dengan kepala News Heng? Apapun yang terjadi dengan kepala Niu Zheng tidak ada hubungannya denganmu. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Tapi hal yang menyakiti News Heng ada hubungannya dengan saya. Dan saya harus menyelesaikannya. Lupakan saja. Niu Zheng adalah anak saya. Saya yang seharusnya mendidiknya, bukan kamu. News Heng juga keponakan saya. Niu Shurong, jangan menipu dirimu sendiri. Jangan gunakan hal ini untuk membuat masalah. Kamu dan Qi Wei sudah bercerai. Kamu masih ingin menggunakan anak saya untuk membalas dendam padaku. Apakah belum cukup kamu membunuh satu anak saya? Kamu sangat kejam. Pergi dengan Bibi. Jangan pergi, ini rumahmu. News Heng pergi dengan Bibi. Tetap di sini, Ibu Niu Zheng. Berhenti. Jangan menyiksa anak itu. Jangan menangis. Niu Zheng katakan pada semua orang kamu ingin bersama siapa. Saya akan bersama ibu. Kalau tanpa kamu, Xin Mei, biarkan dia pergi. Kamu biarkan dia pergi dengan bibinya. Diam. Apa gunanya kamu menguasai anak seperti ini? Masalah apa yang bisa kamu selesaikan? Masalah apa yang bisa kamu selesaikan jika kamu memaksa anak itu? Bisakah kamu memikirkan dari sudut pandang anak? Apakah saya memaksa anak itu? Atau kamu yang memaksa saya? Niu Zheng adalah anak saya. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Apakah kalian semua gila? Pergi kenapa? Niu Shurong. Aku kasih tahu. Tidak ada yang bisa mengambil Niu Zheng. Tidak ada. Besar kecil. News Heng menulis dengan sangat baik. Mengapa kamu belum selesai menulis Shengnan? Mengapa kamu sudah selesai menulis semua yang belum dibaca ibu? Besar kecil lebih kurang. Guru bilang begitu. Sangat pintar. Saya akan buka pintu baik. Shengnan, Mama Paman Zibo ada di sini. kamu sedang mengerjakan PR. Kak Zibo. Shurong, ada surat dari pengadilan. Zhao Xinmei bersaing denganku untuk hak asuh News Heng. Lagi pula si Mei adalah ibu kandung Niu Zheng. Dia melakukan hal yang benar. Bisakah kamu berhenti bertengkar dengannya? Aku khawatir News Heng akan diperlakukan tidak adil. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Hanya memikirkan orang lain. Apakah bumi tidak akan berputar tanpamu? Aku harus mengajukan gugatan. Aku merawat News Heng untuk kakakku. Itu kamu, akhirnya aku dapat daging perut babi. Aku akan memasak Niu Zheng makanan kesukaannya babi kecap besok.
Persidangan belum dimulai. Bersiap untuk putusan besok. Mengapa kamu menyiapkan ini sekarang? Kurasa kamu sedikit cemas. Aku tidak terburu-buru. Apa yang harus aku buru-buru? Anak itu akan menjadi milikku. Apakah kamu pikir ayah anak itu sudah tiada? Seharusnya dia mengikuti ibunya. Apakah dia mengikuti bibinya? Pasal mana dalam hukum yang mengatur hal ini? Sejak kapan kamu mulai sangat peduli pada Niu Zheng? Itu karena kamu tidak tahu betapa pentingnya Niu Zheng dalam hatiku. Dia adalah harapan terakhir dalam hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Jika kamu benar-benar peduli itu bagus. Apa maksudmu? Tidak ada. Aku punya perasaan. Aku juga butuh dicintai. Aku pernah mendapatkan cinta ini darimu. Kemudian itu hilang. Aku ingat dengan jelas. Apa yang kamu katakan padaku? Kamu bilang kita bahagia hanya ketika kita mengingat masa lalu. Sekarang, aku hanya bisa hidup bersama dua orang. Jadi orang yang paling mencintaiku di dunia ini adalah Niu Zheng. Aku harus mendapatkannya. Pengadilan ini telah membuat keputusan tentang kasus hak asuh ini. Sesuai dengan hukum, Niu Zheng dihukum untuk dibesarkan oleh ibunya Zhao Xinmei menurut hukum. Selama itu milik Zhao Xinmei, aku pasti akan mendapatkannya. Tidakkah kamu merasa lelah? Bahkan jikalah itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Hargai jika kamu mendapatkannya. Baiklah kepada Niu Zheng. Baiklah kepadanya. Ambil kembali nasihatmu. Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mencintai Niu Zheng daripada aku. Dan aku jamin bahwa Niu Zheng akan lebih bahagia daripada Qi Shengnan. Oke, makanannya enak. Banyak makanan lezat, lebih banyak daripada tahun baru. Tentu saja hari ini adalah hari yang baik. Mari kita rayakan. Rayakan kedatangan Niu Zheng pulang. Bersulang cepat. Bersulang. Aku beritahu Niu Zheng, ini di rumah kita sendiri, bukan di rumah bibimu. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Makan. Niu Zheng, paman suka wortel. Biarkan dia makan. Jamur ini juga sangat bergizi. Dan biarkan paman makan bagus. Makan. Kamu makan ini. Piring makanan ini milikmu. Makan. Akhirnya tidur. Apakah dia orang yang kamu khusus pulang untuk melawanku? Aku beritahu kamu. Ketika anak seusia ini, Anda tidak bisa membiarkannya melakukan apa saja yang dia inginkan. Anda harus mendidik. Kamu menyakitinya dengan memperlakukannya seperti ini. Juga akan menyakitinya di masa depan. Anakku sendiri. Aku bisa mencintainya dengan cara apapun. Mendidik anak juga merupakan bentuk mencintainya. Jika kamu tidak mendidiknya, biar aku yang mendidik. Oke. Akhirnya ada yang membantu mendidik anakku. Kita semua membutuhkan didikanmu.
Oke, tidur. Matikan lampu. Aku tidur. Apa yang terjadi? Semuanya ayo makan, aku kelaparan. Makanannya sangat enak hari ini. Zibo, kita ada tugas sekarang. Manager, aku sibuk sepanjang pagi, baru saja makan siang. Jika aku sangat cemas, bisakah kamu meminta Xiao San pergi dulu? Tidak, mereka hanya ingin kamu yang pergi. Kamu adalah karyawan teladan kami. Setelah makan baru pergi. Apakah kamu? Kami adalah pemasang AC Youcheng. Apakah Xiao Zibo ada di sini? Aku. Tidak apa-apa. Masuk dan pasang cepat. Karyawan teladan memang berbeda dengan yang lain. Kak Xiao, aku tidak menyangka kamu begitu terkenal. Di industri pemasangan AC, jangan bercanda, bawa barangnya masuk. Oke. Pulang untuk menjemput anak setelah kerja. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu memasang di sini? Aku beritahu. Bos kami mengundang desainer asing untuk mendesain rumah ini. Posisi desain di gambar tidak di sini. Tuan jangan khawatir. Kami baru saja mengukur data aktual. Paling di sini. Harusnya solusi terbaik. Jika kamu khawatir bisa bawa gambarnya. Kita periksa lagi. Bukan aku tidak menunjukkan gambarnya. Karena desainnya dibuat oleh orang asing. Tentu saja dalam bahasa Inggris. Apakah kamu mengerti? Ambil saja. Oke, aku akan ambilkan untukmu. Lihat dia begitu sombong. Seperti itu. Siapa dia pikir dia ini? Aku benar-benar ingin naik dan memukulnya. Kakak, jangan cari masalah. Kita akan pergi setelah selesai. Lihat. Bisa kamu baca. Berhenti membaca. Kamu tidak akan mengerti. Seumur hidup. Ya, pasang. Tuan lihat. Ini saluran udara luar. Benar. Ini mesin luar. Ini mesin dalam. Benar. Ini plafon gantung. Komentar di samping berarti. Menurut situasi sebenarnya, saluran udara mesin dalam sejajar dengan plafon. Kami mengukur tinggi plafon tadi. Tapi sebenarnya berbeda dengan gambar. Jadi pemasang kami di sini. Pasti solusi terbaik. Kamu cukup bagus. Jadi jangan khawatir. Lokasi yang kami pasang pasti tidak ada masalah. Benar. Nah, siapa kamu?
Aku hanya pekerja yang memasang AC. Tapi aku penasaran, mengapa kamu menunjuk aku harus di sini? Apakah kamu kenal aku? Aku tidak kenal kamu. Buyer Kibertu. Bos kami yang menunjuk kamu datang. Bagaimana AC dipasang? Wei Ran. Sulit menemukanmu. Bagaimana rasanya? Tidak enak bekerja untuk orang lain. Lumayan. Apakah villa ini milikmu? Ya, aku baru beli. Sebetulnya aku menghabiskan sebagian besar waktuku di Shanghai karena urusan bisnis. Aku perlu tinggal di sini belakangan ini. Harus ada tempat tinggal. Ya ampun. Tempat ini sangat. Kamu sekarang sudah jadi bos besar. Sebetulnya aku membawa seorang kenalan saat aku kembali kali ini. Lihat apakah kamu masih ingat. Zhao Zibo. Lu Ying. Lama tidak bertemu. Setelah dia lulus di Shanghai, dia tinggal di Shanghai sebagai PNS. Aku mempekerjakannya untuk membantuku mengelola perusahaan. Kamu juga tahu, orang-orang teknis seperti kita, kemampuan manajemennya buruk. Aku masih heran, bagaimana perusahaanmu bisa berkembang begitu cepat. Ternyata ada tangan kanan. Sebetulnya aku datang ke kamu kali ini, karena aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. AC hanya alasan. Hari ini, aku harus kembali ke perusahaan hari ini. Kalau kamu tidak ikut denganku, aku akan mengeluh padamu. Wei Ran. Dulu waktu kita miskin. Bisakah kamu membayangkan kesuksesan hari ini? Kalau kamu tidak berhenti, semua ini milikmu. Mengapa kamu menyebutkan hal-hal ini? Itu semua sudah berlalu. Apa yang salah dengan AC? AC itu bagus. Terlihat lebih sulit. Semua fisik. Pikiran tidak lelah, hati tidak kesal. Jangan dipikirkan apakah itu masih Zhao Zibo. Ada satu di depanmu. Oke. Bagaimana bisa kamu menjadi orang yang tinggal di tempat seperti itu? Mari kita bicara kecuali ini. Apa lagi yang kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan selain ini? Apakah kamu pikir kita bertemu sebagai saudara sejak hari pertama? Kamu bukan tipe orang yang bisa tidur nyenyak tanpa melakukan penelitian. Zibo. Mungkin yang kamu lakukan adalah yang aku butuhkan. Aku tidak di sampingmu. Tidak mudah sendirian. Wei Ran. Hari ini aku harus menjemput anak. Kita bisa bertemu lain kali. Apakah itu anak Niu Shurong? Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan bodoh ini. Aku bisa bilang langsung ke bosmu. Atau aku akan memberinya semua bisnis inspeksi AC tahunan perusahaan, lalu kamu bisa libur setahun. Berani dia menolak. Wei Ran berhentikan mobil, aku akan pulang sendiri. Aku salah bicara. Tidak. Zibo kembali ke perusahaan. Wei Ran, jangan bicara sembarangan. Kamu pikir aku bisa kembali sekarang? Aku serius kembali. Mari kita bersama. Untuk membuat perusahaan lebih besar. Wei Ran, aku keluar dari perusahaan. Pada saat yang kritis ini, perusahaan berkembang sangat baik sekarang. Kamu sangat sukses. Aku memanfaatkanmu jika aku kembali. Aku bukan tipe orang seperti itu. Kapan aku peduli jika kamu memanfaatkanku? Zibo, kamu tahu nama perusahaan kita? Zibo Technology. Wei Ran, terima kasih. Aku menerima keinginanmu. Tapi jujur, aku benar-benar tidak bisa kembali sekarang, karena aku perlu mengurus hal lain. APA Masalona. Aku akan membantumu menyelesaikan. Tidak ada yang bisa membantuku dengan ini. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Jadi aku harap kamu bisa mengerti. Shurong Niu Shurong. Shurong, Liu Ying, kenapa kamu di sini? Sudah lama tidak bertemu. Sudah bertahun-tahun. Sejak aku pergi ke Shanghai. Ayo masuk ke mobil. Malam ini aku mengajakmu makan malam. Mari kita ngobrol santai. Cepat, bagus, cepat. Shengnan, kamu bisa hitung lagi dengan teliti. Ada berapa segitiga? 7. 7? Kamu yakin?
Aku sudah hitung 3 kali. Lihat, bukankah bentuk terluarnya adalah segitiga? Dan ini. Tentu saja karena kecerobohanmu. Tidak ada nilai untuk soal ini. Kamu bukan juara pertama. Benar kan? Mama kamu sudah pulang. Paman Zibo hebat sekali. Mirip dengan guru kita. Maka kamu harus belajar rajin dengan Paman Zibo. Oke. Shurong, biarkan Shengnan makan dulu. Aku tunggu kamu pulang untuk makan bersama. Aku sudah makan. Biarkan aku menghangatkan lauknya, oke? Shurong, tahukah kamu siapa yang aku temui hari ini? Wei Ran dan Liu Ying. Ya? Bagaimana kabar mereka sekarang? Wei Ran sekarang jadi bos besar. Sangat sombong. Aku dulu sudah merasa bahwa pria ini punya potensi jadi bos sejak awal. Tidak menyangka dia bisa berkembang sebaik ini. Kalau dulu kamu ikut ke Shanghai bersama mereka, sekarang kamu mungkin sudah seperti dia. Semua hal baik pasti ada akhirnya. Kalau Weran tidak keberatan, dan ingin kamu kembali membantunya. Mereka menemukanmu. Tidak masalah, Zibo. Sulit bagi seseorang untuk memiliki teman seperti itu dalam hidupnya. Bahkan kalau kamu tidak melakukannya, kamu harus melakukannya untuk dirimu sendiri. Shurong Changgon membujuku. Aku tahu seperti apa hidup yang ingin aku jalani. Zhao Zibo yang aku kenal, bukan seperti dia sekarang. Dia bisa melihat gambar di rumah, dan melihat software, yang tidak aku pahami untuk waktu yang lama. Tidak seperti kamu sekarang. Kamu tahu tidak, Zibo? Aku merasa sangat bersalah ketika melihatmu seperti ini. Shurong, biar aku tekankan lagi. Tidak ada yang memaksaku. Aku rela. Tapi aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Shurong, apakah kamu benar-benar mengira aku hanya seorang pemasang AC? Benar. Aku tidak main komponen komputer sekarang. Aku ingin menunggu ada kemajuan. Dalam penelitian untuk memberitahu adalah, aku sekarang mulai mempelajari desain software, pengembangan program. Kamu paham tidak? Menurutku. Bukankah ini juga berhubungan dengan komputer? Pulang saja dan bantu Weran. Bayangkan jika aku benar-benar bekerja di sana. Aku sibuk dengan rapat perjalanan bisnis dan jamuan. Setiap hari. Bagaimana jika kamu sakit? Apa yang kamu lakukan jika bertemu orang jahat? Jika ingin mengalahkan orang jahat belum tentu menang. Jika aku tidak bisa mengalahkan, aku bisa bertahan untukmu. Zobo, aku sangat berharap kamu bisa hidup lebih baik dariku. Shurong, apa itu hari yang baik? Orang harus selalu hidup dengan bahagia. Aku sangat bahagia sekarang. Aku ingin benar-benar menjalani hidup ini seperti ini. Maka aku sangat bahagia. Baik, aku tidak bisa membujukmu. Kamu bahagia. Sudah cukup. Kamu masih mengerti aku makan.